Oke, perkenalkan nama saya Mardianus dari program pendidikan manajemen informatika dengan nomor NIM 3942230004. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi untuk UAS organisasi sistem komputer dengan judul sistem operasi. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras, sehingga aplikasi dapat dijalankan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi disebut dengan aplikasi. Misalnya itu aplikasi pengolah kata dan game. Sistem operasi komputer memberikan layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan fungsinya yang biasa disebut dengan service atau layanan. Layanan sistem operasi dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan instruksi terkait kontrol perangkat lunak dan perangkat keras. Oke, selanjutnya antarmuka dari sistem operasi. Untuk antarmuka dari sistem operasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada Command Line Interface atau yang biasa disingkat CLI. CLI merupakan antarmuka yang digunakan untuk melakukan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Biasanya untuk sistem operasi yang menggunakan antarmuka CLI ini antara lain adalah sistem operasi Unix, Linux, Debian, dan lain-lain. Yang kedua, antarmuka sistem operasi yang kedua yaitu Graphical User Interface atau biasa disingkat GUI, merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafik visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Penggunaan GUI populer digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, untuk sistem operasi yang menggunakan antarmuka seperti graphical user interface ini, antara lain yang populer sekarang itu yaitu sistem operasi Microsoft Windows. Oke, selanjutnya fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi ini mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut ini adalah fungsi dari sistem operasi. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan tampilan utama komputer atau user interface. Yang kedua yaitu menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan atau biasa disebut multitasking. Selanjutnya yang ketiga itu membagi memori komputer ke aplikasi yang sedang berjalan. Dan selanjutnya yaitu menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Fungsi yang kelima yaitu mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Untuk fungsi yang keenam yaitu melakukan manajemen partisi dan file. Dan fungsi yang terakhir yaitu melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Oke, selanjutnya yaitu contoh sistem operasi komputer. Yang pertama yaitu ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1985 dengan menggunakan antarmuka grafis
Interface atau disebut GUI. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer paling populer di dunia saat ini. Selanjutnya untuk sistem operasi yang kedua yaitu ada macOS. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Apple sejak tahun 2001, yang merupakan sistem operasi standar dari perangkat komputer keluarannya, sehingga macOS ini hanya bisa digunakan pada perangkat Apple. Oke, selanjutnya yaitu sistem operasi GNU Linux. GNU Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix yang merupakan sistem operasi komputer sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh komunitasnya sejak 1991. GNU ini merupakan kependekan dari Genus Not Unix, merupakan sebuah proyek sistem operasi sumber terbuka sejak 1984. Oke, sistem operasi selanjutnya yaitu FreeBSD. FreeBSD ini adalah sistem operasi gratis yang dikembangkan oleh FreeBSD. Ditemukan sejak 1995, yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, server, dan embedded system komputer dengan tambahan hardware khusus. FreeBSD populer digunakan untuk keperluan jaringan, keamanan, maupun manajemen data oleh server-server yang menampung website yang sangat sibuk. Oke, untuk sistem operasi yang terakhir yaitu ada Chromium OS. Chromium OS ini adalah sistem operasi komputer sumber terbuka atau open source yang dikembangkan oleh Google, yang merupakan kernel Linux sebagai instruksi dasar sistem. Chromium OS dikembangkan dan dirilis sejak tahun 2011. Secara sederhana, Chromium OS hampir sama dengan Android OS pada smartphone, yaitu sama-sama berjalan di bawah kernel Linux untuk manajemen sistem seperti prosesor dan memori. Oke, sekian dari presentasi saya tentang materi sistem operasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya tentang materi sistem operasi ini kurang jelas. Terima kasih.